Kan, Pak Pendeta. Oke, baik teman-teman ya. Ya kita diskusi santai dengan Bang Zuma siang ini ya. Ya baik. Ketika Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesaya 53 itu ya itu tidak merujuk kepada Yesus. Ya, makanya saya ajak Bang Zuma, mari kita kupas itu, ayat itu. Artinya, siapakah sosok yang telah menggenapi nubuatan itu? Adakah selain Yesus? Ya, adakah selain Yesus yang telah mengalami hal yang sama yang telah dituliskan ya di Yesaya 53 itu selain daripada Yesus? Kalau ada nanti, saya ikuti Bang Zuma. Ya, itu satu. Kedua, ketika Bang Zuma tadi mengatakan, oh ini kan orang Kristen ini apa namanya itu mempersembahkan, membunuh manusia untuk pengampunan dosa mereka. Ya, padahal Yesus sendiri yang telah mengutuk ya orang ahli-ahli Taurat di Matius 23 ayat yang ke-32 itu. Bang Zuma, Anda tidak mengerti konteks ya Matius 23 itu. Ya. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, judul perikopnya itu adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena mereka pada saat itu hidup dalam kemunafikan. Ya, mereka hanya mengajarkan hukum-hukum Musa, hukum-hukum Taurat, bahkan hukum Taurat yang 613 misfot itu. Tetapi mereka ya satu pun tidak ada yang mereka lakukan. Mereka hanya sibuk mengajarkan hukum adat istiadat, tetapi hukum moral yang ke-10 itu mereka abaikan. Makanya Tuhan Yesus sangat mengecam mereka di situ. Ya. Jadi, ya, kalau Anda mengutip tadi, Bang, ya, Matius 23 ayat 32 untuk membantah iman kami bahwa Yesus darah Yesuslah yang mengampuni dosa, itu tidak ada kaitannya dengan ayat ini, Bang Zuma. Tidak ada kaitannya. Ya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan di sini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, orang-orang munafik, ya. Kamu membangun makan nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh ya sampai 30-32 ya. Ini adalah Tuhan Yesus itu sedang menceritakan perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang selalu jahat dan berusaha untuk membunuh orang-orang yang menyampaikan kepada mereka firman Tuhan. Dan itu sudah terjadi pada diri Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan kebenaran kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, makanya mereka berusaha membunuh Yesus karena mereka takut kalau nanti ya mereka itu kehilangan pengikut. Ya, itulah tujuan ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Tapi di sisi lain, ya, mereka tidak tahu apa sih makna kematian Yesus itu. Ya, tujuannya adalah untuk pengampunan dosa karena memang Yesus inilah yang telah disediakan sejak dahulu kala ya untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Ya, makanya ketika Yohanes bersaksi, ya apa katanya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Itu ada di Yohanes 1 ayat yang ke-29. Ya, dan Yesus sendiri yang mengatakan itu, ya, aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Di Yohanes 10, ya, mulai dari ayat 10. Ya. Biar saya bacakan Bang Zuma, biar jangan nanti asumsi. Oke. Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis yang tertulis di kitab Bang Zuma di Al-Quran adalah Yahya. Ya, Nabi Yahya. Nah, apakah seorang Nabi Yahya ini bisa berdusta, berbohong? Tentu tidak. Ya. Dia menyampaikan kebenaran di sini bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya.
Yesus sendiri juga yang mengatakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, yang kalian anggap adalah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu mungkin dia berdusta? Tentu tidak. Seorang nabi tidak ada satu kata pun yang ada dusta, ada kebohongan dalam mulutnya. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan di sini, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita baca di Yohanes 10. Ya. Ini. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini kesaksian Yesus sendiri. Ya, tidak ada oknum lain yang memaksakan Yesus untuk memberikan nyawanya. Ya, dia sendiri yang berinisiatif di situ dan sekaligus menggenapi nubuatan yang ada di Yesaya 53 ayat 10 dan ayat 12 tadi, Bang Suma. Ya, Oke. itu silakan Bang Zuma, udah cukup. Iya. Jadi gini, Bung. Seketika Anda membaca Matius 23. Matius 23 itu, kalau Anda paham betul konteksnya, menurut pemahaman saudara, Anda paham konteks. Yesus kan sudah mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari neraka? Bang Zuma, sabar. Kita sampai jam 1 ya, sampai jam 1 kita ya. Oke. Setengah jam lagi, oke ya? Oke. Jadi Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan diri dari hukuman neraka? Apa sebabnya kau tidak bisa lolos dari neraka? Sebab kata Yesus, lihatlah aku mengutus beberapa nabi-nabi, beberapa ahli Taurat, beberapa orang-orang bijaksana, kamu bunuh, kamu salibkan. Jadi Yesaya 53, kalau Anda bertanya, siapa yang menggenapi? Yesus sudah menjelaskan. Nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Taurat. Itu yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu. Penganiayaan yang dialami oleh para nabi-nabi, penganiayaan yang dialami oleh ahli-ahli Taurat yang diutus kepada Bani Israel, yang mereka salibkan, yang mereka bunuh, mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Yesus katakan itu kok, bahwa pelaku daripada kejahatan yang terjadi kemudian di Yesaya 53 itu, endingnya orang-orang keturunan para pelaku adalah tidak bisa lolos dari api neraka jahanam. Anda bertanya, lalu siapa yang menggenapi Yesaya 53? Yesus menjawab, nabi-nabi dan ahli Taurat yang disalib oleh mereka keturunan nenek moyang daripada Bani Israel. Apa hasilnya? Jangankan pelaku, keturunannya saja, kata Yesus, tidak luput dari api neraka jahanam. Nah, itu efek dari Yesaya 53. Neraka efeknya. Karena menyalib, karena menganiaya, karena membunuh orang-orang yang baik, orang-orang bijaksana, ahli Taurat. Sekarang Anda memaksakan itu Yesus, apa manfaatnya? Taruhlah itu Yesus yang dinubuatkan, manfaatnya apa? Karena Yesus mengatakan nabi-nabi yang disalib akan membuat keturunan dari pelaku penyaliban tidak akan menyentuh surga, tidak akan meluputkan diri dari api neraka. Loh, kok sekarang Kristen ini dari mana? Kok tiba-tiba salib membuat Kristen masuk surga? Dari mana? Kalau Anda memaksakan Yesus yang ada di Yesaya 53, mana keturunannya? Kalaupun ada keturunannya, dan kalaupun itu Yesus,
Apa efeknya? Apa dampaknya? Terbaca di data 32. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi, ahli Taurat, orang-orang bijaksana diutus kepadamu, tapi kau malah salib. Jadi penyaliban itu menurut Yesus tidak akan meluputkan orang dari neraka jahanam. Selesai di situ kan? Nah, sekarang kalau Anda ingin membolak-balikkan keadaan, salib bisa menyelamatkan manusia. Dalilnya mana? Siapa yang bisa bantah Yesus? Ada yang bisa bantah Yesus? Tidak ada. Adapun ketika Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan darahnya untuk dirinya, menyerahkan nyawanya untuk murid-muridnya, itu maksudnya apa? Baca Lukas 22, baca Yohanes 13. Bagaimana dia memohon kepada Tuhannya agar dia diselamatkan. Bapak, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendakmu bukan atas kehendakku. Lalu kemudian seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia. Untuk apa? Harusnya Yesus itu masih panjang umur penginjilan, tapi dia rela menyerahkan dirinya, terangkat ke langit demi untuk murid-muridnya tidak terancam pembunuhan. Itu maksudnya. Coba Anda baca latar belakang kenapa ada penyaliban. Latar belakang penyaliban ini apa? Kalau Yesusnya dibiarkan melakukan misi penyelamatan, maka bangsa Yahudi, bangsa Israel akan dirampas oleh Roma. Supaya tidak dirampas, Yesus rela menyerahkan dirinya terangkat ke langit. Bukan disalib. Aku rela ya Rob, aku kehendakmu terserah kamu. Kau mau ngambil aku sekarang juga boleh. Bukan berarti aku datang untuk dibunuh. Yesus menerangkan sendiri Yohanes 10, tidak akan ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Sedangkan yang terjadi adalah Yesus dibunuh. Apa? Oknum itu dibunuh, disalibkan. Bertentangan jadinya. Dan kalaupun Yesus yang disalib, Yesus yang dibunuh, tidak ada data di dalam perjanjian lama dosa ditebus dengan darah manusia. Sekali lagi saya katakan kepada pendeta, Matius 23 itu kecaman Yesus. Jangankan para pelaku penyalib, keturunan daripada para penyalib saja tidak luput dari neraka. Nah, kalau demikian adanya Pak Pendeta, dari mana Kristen ini bisa selamat oleh karya penyaliban ini? Jangan-jangan itu hanya janji-janji iblis aja untuk menyenangkan hati orang yang dijeratnya. Silakan. Oke. Ya, baik. Begini teman-teman ya, kita tanggapi Bang Zuma. Saya tidak mengulang-ulangi ya, membacakan Yesaya 53 ayat 10 dan 12 itu. Itu sudah jelas-jelas nubuatan kepada Yesus. Bagaimana bahwa darah Yesus itulah yang akan mengampuni semua dosa orang yang percaya kepadanya. Ya, nah, itu satu. Bang Zuma tadi mengatakan, ya, Yesus kan berdoa di Taman Getsemani, sehingga pada saat itu dia terangkat. Di mana datanya itu, Bang Zuma? Bahwa setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani itu, dia langsung terangkat ke surga. Datanya nanti silakan, ya, silakan tunjukkan nanti datanya, Bang Zuma. Ya, baik. Ya, baik. oke ya. Nah, jadi tadi Bang Zuma mengatakan ya, mencium rukun yamani dan aswad bukan itulah yang menghapus dosa, tetapi Allahnya lah yang menghapus dosa. Ketika saya membaca itu, saya tidak menemukan di sana bahwa dikatakan ketika ya mencium rukun yamani dan aswad itu maka Allah akan mengampuni dosanya. Tidak, tetapi bunyinya adalah ya, yang mencium rukun yamani dan aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tidak ada disebutkan ada Allah di sana. Enggak ada. Enggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, ajaran untuk mencium rukun yamani dan aswad itu, siapa yang mengajarkan? Atas perintah siapa? Atau adakah
ya dari antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang pernah mempraktekkan hal itu. Ya, kalian kan 25 nabi kan? Nah, siapa di antara 24 itu selain daripada Nabi Muhammad yang pernah mencium rukun yamani dan aswad sehingga menghapus dosa sehabis-habisnya? Tunjukkan nanti Bang Zuma, sebutkan siapa namanya dan di surat mana tertulis itu. Ya, di surat mana tertulis itu Bang Zuma? Ya, kalaulah tidak ada nanti nabi, perlu ditanyakan ada apa dengan Nabi Muhammad di situ? Ada apa? Karena kalau di dalam ajaran kekristenan, ya, di Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5, ya, membuat patung itu, sujud di hadapan patung itu, menyembah kepada patung itu, apalagi mengharapkan untuk menghapus dosa, itu adalah dosa yang besar. Saya bacakan Bang Zuma, biar jangan asumsi saya. Ya. Keluaran pasal 20. Oke. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan berkata kepada Musa di sini, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Apa yang ada di langit itu adalah malaikat dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak boleh digambar itu. Ya, tidak boleh sujud di hadapan patung itu, apapun jenis patungnya. Tidak boleh mengharapkan pengampunan dosa di situ, itu tidak boleh. Ya, itu jelas itu. Makanya, ya, saya tanyakan sama Bang Zuma sekarang. Siapa yang telah memerintahkan itu sebelum Nabi Muhammad, dan siapa ya di antara para nabi yang pernah mempraktekkan hal-hal seperti itu? Itu Bang Zuma, udah cukup itu. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Pendeta. Kita simpel aja, nggak usah terlalu panjang. Yeah. Saya kasih data dulu. Pertama di dalam Yosua 24 nomor 27. Di situ ada batu yang menjadi saksi. Oke, Yosua, sabar dulu Bang. Yosua berapa? 24 nomor 27. Oke, langsung saja Bang ya. Bentar, Yosua 24 ayat? Iya, 27. Oke. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah mendengarkan firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, dan dia akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Satu. Yang kedua, kalau Anda melihat Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, di situ sudah dilakoni oleh orang-orang terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad. Dikatakan di sana, tetapi seorang dari serafim yang terbang. Yesaya berapa Bang? Yesaya 6. Oke, Yesaya 6. Yesaya nomor 6. 6. Ayat? Nomor 7, 6 dan 7. Oke, bentar ya. Yesaya 6 ya. Ayat 7. Oke, lanjut Bang. Siap. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ada serafim yang terbang di mana di tangannya ada bata atau ada bara atau batu bara yang kemudian diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Diambil di atas mezbah. Batu itu diambil di atas mezbah. Apa yang terjadi kemudian? Ia menyentuhkan kepada mulutmu. Batu itu menyentuh mulutmu. Lalu setelah batu itu menyentuh mulutmu, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Apakah batu bara yang menghapuskan dosa tadi? Tentu tidak. Itu real, itu fakta. Nah, ketika Anda bertanya, siapa yang diikuti oleh Nabi Muhammad? Ya, saya sudah menuliskan itu. Dan kenapa diikuti ajaran Nabi Muhammad? Karena Allah sendiri mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Diperintahkan untuk kemudian mengusap atau mencium batu hajar aswad itu. Yang pertama, bisa jadi mengikuti kata Yosua, batu itu akan menjadi saksi bahwa engkau telah datang dari Makassar ke Mekah.
demi untuk memenuhi kewajibanmu sebagai seorang muslim. Dan batu itu kalau akan menjadi saksi bahwa Bang Suma tahun sekian memang betul-betul mengikuti instruksi Rasulmu untuk datang bersiara menyentuh batu tersebut. Yang kedua, Yesaya sudah membuktikan itu kan, bagaimana menyentuh bara itu bisa menghapus dosa. Dan Anda tidak bisa memungkiri itu. Kenapa kami umat Islam kemudian mengikuti? Atiullah wa atiur Rasul bil bayyinati was subur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad itu yang kami ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nabi Muhammad perintahkan kamu menyentuh batu Hajar Aswad itu, dosamu akan diampuni. Nah tuh, udah selesai sebenarnya sampai di situ. Nah sekarang permasalahannya saya sudah tuntaskan. Sekarang tolong, siapa yang dicontohi oleh orang Kristen mempersembahkan darah manusia untuk dosa manusia, untuk dosa Kristen? Kewajiban saya sudah selesai. Sekarang kewajiban saudara saya pendeta, tolong, Kristen menebus dosa dengan darah manusia itu mengikuti siapa selain Dewa Molok? Silakan. Iya, baik. Ya, menarik teman-teman ya. Jadi begini, Bang Zuma tadi, ya, aduh. Subhanallah, makasih abangku Raja Bintang. Silakan, silakan. Ya, sabar ya. Bang Zuma tadi memulaikan ya mengutip yang namanya Yosua ya, Yosua pasal yang ke 24 ayat 27. Oke. Saya bacakan ya. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ya, jadi tujuan Yosua meletakkan batu di situ adalah sebagai tanda bahwa Tuhan telah pernah berjanji kepada mereka dan Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat yang besar pada saat itu supaya semua keturunan-keturunannya mereka ingat apa karya terbesar Tuhan di situ melalui Yosua. Bukan tujuan untuk penghapusan dosa, ya, bukan tujuan untuk penghapusan dosa. Meletakkan batu di situ adalah bukan tujuan untuk menghapus dosa, hanya sebagai tanda, ya, hanya sebagai tanda untuk diingat oleh orang-orang Israel. Oke. Kedua, ya, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, baik. Kita baca dulu judul perikopnya. Yesaya 6. Tuhan memanggil ya dan mengutus Yesaya. Ya. Yesaya 6 ya ayat 7 ini adalah penglihatan kepada Yesaya. Ya, bagaimana dia melihat langit ya, dan ada Tuhan dan Allah di situ beserta dengan malaikat serafim. Ya, ini adalah penglihatan, bukanlah secara harafiah, artinya bukan
ada di bumi, benar-benar ada bara api di situ dan dicelupkan di bibirnya Yesaya. Tidak, itu adalah hanya sebuah penglihatan. Ya, jadi Bang Zuma, ya, tidak bisa Bang Zuma mengambil ayat ini untuk mendukung, ya, Musnad Ahmad 5364 itu. Ya, tidak bisa, karena Sahabat itu, Maisara, syukran. ya, Lanjut. karena itu terjadi di langit, bukan di dunia. Yang kita bahas sekarang adalah yang sedang kita praktekkan di dunia ini. Ya, penglihatan Yesaya ini terjadi di sorga, bukan di bumi. Ya, di sorga bukan di bumi. Yang kita bahas sekarang adalah yang terjadi di bumi ini, yang dipraktekkan oleh manusia-manusia. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan apa ya, pendukung dari pernyataan Bang Zuma. Udah jelas ya? Oke. Sekarang Bang Zuma, Anda belum menjawab tadi pertanyaan saya. Karena kita berbicara di sini dalam konsep penebusan dosa atau penghapus dosa. Ya kan? Siapakah nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang pernah mempraktekkan hal yang demikian? Karena kalau Anda mengaitkan dengan Yesaya tadi, tidak ada. Ya, karena begini, hanya Yesaya yang mengalami hal itu melalui penglihatannya. Tidak ada manusia-manusia setelah itu. Ya, sedangkan mencium rukun Yamani dan Aswad ini, berjuta-juta orang, bahkan bermiliaran orang yang datang ke Arab sana, ya, untuk mencium Aswad itu, Bang Zuma. Itulah bedanya. Ya, itu bedanya, Bang Zuma. Ya. Jadi yang kita bahas itu yang terjadi di dunia ini loh. Sedangkan hanya dia sendiri di situ bertemu dengan malaikat serafim dalam penglihatan. Bukan praktek secara harafiah. Ya, bedakan itu, Bang Zuma, ya. Nah, jadi nanti ya dijawab ini, siapa kira-kira ya nabi-nabi terdahulu yang pernah mempraktekkan hal itu. Ya, siapa? Jadi udah cukup dulu, Bang Zuma, sampai di situ dulu. Oke, baik. Pertanyaan Bang Zuma tadi ya, pertanyaan Bang Zuma. Oke, saya belum menjawab, sabar dulu. Ya, di manakah di Alkitab orang Kristen bahwa membunuh manusia adalah menghapus dosa? Aduh, tidak perlu saya ulangi itu. Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas itu. Ya, Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas itu. Oke? Di Yesaya 53 itu di mana di situ menghapus dosa? Oke. Kita baca ya. Iya. Yesaya 53 ayat yang ke 10. Oke. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Udah jelas ya? Sekali lagi, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Udah cukup, jelas. Silakan. Oke, baik. Saya aplaus untuk itu, ya. Jadi ketika hanya mengais satu data seperti itu, Anda bisa menjadikan Yesus sebagai korban penebus salah gitu. Hanya satu data ini. Anda tidak memakai data-data larangan Tuhan, mempersembahkan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Sedangkan Yesaya 53 itu bukan penebusan dosa. Bukan penebusan dosa, tidak ada dosa di sana yang kemudian dikatakan sebagai penebus dalam arti kata dia harus disalib, dia harus dibunuh untuk menghapuskan dosa manusia. Enggak. Itu enggak ada ceritanya sampai ke sana. Itu hanya penafsiran saudara. Nah, kemudian ketika Anda bertanya bahwasanya apakah ada yang dipercontohkan tadi, sebenarnya Anda itu giliran nyerang Islam tidak baca perikop, giliran membela iman baca perikop. Yesaya 6 itu sangat jelas sekali bahwa malaikat serafim itu turun ke bumi menemui Yesaya. Baca nomor 6-nya.
Lalu kemudian setelahnya nomor 8-nya itu diperintahkan. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata kepadaku, siapakah yang akan kuutus? Lalu kemudian nomor 9-nya diperintahkan apa? Pergilah, katakanlah kepada seluruh bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Itu diperintahkan kemudian Yesaya untuk menceritakan hal itu. Itu fakta real. Sedangkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya apa yang harus umatnya lakukan. Nah, kalau Anda lihat di Yesaya 6 tadi, nomor 6-nya apa yang dikatakan? Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapati aku. Aku di mana? Aku di bumi. Anda bilang di surga. Lalu itu menyentuh bibirnya. Batu itu menyentuh bibir, dosanya dihapuskan. Kenapa sekarang Anda bertanya kepada saya tentang Hajar Aswad, sedangkan sudah ada contoh batu menyentuh bibir, dosa dihapuskan? Kenapa Anda bingung? Sekarang yang saya tanya, darah manusianya mana? Darah manusia untuk dosa manusia itu di mana? Karena orang-orang Yahudi mempersembahkan darah binatang. Di mana darah manusianya? Yesaya 53 berbicara darah enggak? Ada bicara darah dipersembahkan, ditumpahkan di situ? Ya enggak ada. Jadi Anda hanya cocokologi kitabnya orang Yahudi, padahal itu sama sekali tidak berbicara tentang Yesus. Dari data 1, data 2, data 3, tidak ada yang cocok dengan Yesus di sana, tapi dicocok-cocokkan. Nah, yang saya pertanyakan tadi kepada saudara, pertumpahan darah manusia untuk dosa manusia itu mana dalilnya? Yesaya 53 nomor 10 itu tidak kena di sana. Kemudian kalau Anda mengatakan itu adalah untuk Yesus, jelas sekali di dalam Matius 23 tadi, saya ulang lagi, saya harus jelaskan. Orang yang menyalib, orang yang membunuh nabi-nabi, orang bijaksana, ahli Taurat yang diutus kepada mereka tidak lolos dari api neraka. Kok sekarang Kristen bisa selamat karena menyalib? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan disalib demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu di mana dalilnya? Silakan. Oke, Bang Zuma ya. Ya, jadi begini ya. Yang pertama tadi saya tanggapi adalah mengenai ketika Bang Zuma mengatakan tidak ada darah di sana, hanya nyawa. Ya, di Yesaya 53. Nyawa pun tidak ada di situ. Ya, sabar dulu, Bang. Nyawa pun tak ada di Yesaya 53 itu, nggak ada. Ya. Oke. Anda tidak bisa memberikan nyawanya, Bang. Memberikan nyawanya itu. Artinya jelas di sana, ketika Anda memaksakan itu Yesus, berarti Yesus kan sudah mengatakan tadi. Di Matius 23 kan Yesus mengatakan bahwa keturunan daripada mereka yang menganiaya tidak akan lepas dari neraka. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda membaca data 10, coba tunjukkan di mana keturunan Yesus. Kalau itu Yesus, mana keturunannya? Silakan. Oke, udah. Oke. Begini, ya. Bang Zuma tadi mengatakan, itu kan tidak dikatakan bahwa tidak ada nyawa di situ atau darah di ayat 10. Oke. Tetapi ingat, silakan. Bang Zuma, ya, di ayat 12 itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ada nyawa di situ, Bang Zuma. Iya, silakan. Ya kan? Kita baca ya. Iya. Dari ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti
karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Udah? Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Apa itu nyawa? Oke. Kita cek. Oke. Apa itu nyawa? Sabar dulu. Apa itu nyawa? Imamat 17 ayat 14. Oke. Silakan. Imamat 17 ayat yang ke-14. Oke. Ya. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Oke, jelas di sini ya. Darah itu adalah nyawa. Ya, darah itu adalah nyawa. Jadi jelas tadi tertulis di ayat 12, Yesus memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi nyawa adalah darah. Oke. Oke. Baik, pertanyaan saya. Sabar dulu Bang Zuma. Ini tadi saya sudah bilang sama Bang Zuma, saya hanya sampai jam 1. Oke. Tapi jangan langsung pergi ya. Oh iya, enggak. Sabar. Karena kita belum tuntas kan, Ya, baru nomor 10 Ya. sampai nomor 12-nya nanti. Ya, masih ada nanti waktu lain Bang Zuma. Mau berapa jam kalau saya tidak Iya, kalau tidak sibuk, begitu, saya ladenin. kalau begitu kesimpulan dari saya, kalau Anda memaksakan ini Yesus, mana keturunan Yesus itu satu. Yang kedua nomor 12-nya dikatakan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Siapa orang-orang besar yang diberikan kepada Yesus? Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Siapa orang-orang kuat yang diberikan kepada Yesus? Tunjukkan itu. Nah, silakan. Orang-orang kuat, kemudian orang-orang besar yang diberikan kepada Yesus itu siapa? Oke, masih sempat 4 menit lagi ya. Oke. Ya, silakan. Begini, maksud orang-orang kuat di situ adalah ya semua kerajaan-kerajaan di bumi ya yang percaya kepada Yesus. Sabar dulu. Yang percaya kepada Yesus itulah orang-orang kuat. Artinya orang-orang kuat di situ adalah merujuk kepada orang-orang yang percaya kepadanya, baik itu raja dan juga siapapun di muka bumi ini. Oke. Dan kedua, siapakah keturunannya? Itu bukan keturunan secara biologis Bang Zuma, tetapi keturunan. Kenapa Anda mengatakan bukan keturunan biologis? Sabar dulu. Kenapa? Ya? Coba bahasa Ibrani di situ apa? Sabar dulu Bang Zuma. Ini hanya 3 menit lagi waktu saya. Oke. Berarti Anda hanya cocokologi kalau begitu, berarti nggak cocok dengan Yesus. Enggak cocokologi. Cocokologi Bisa karena saya di situ buktikan dikatakan itu, sebagai sera'ah. ya? Sera'ah itu sperma. Sabar dulu Bang Zuma. Sperma itu berarti keturunan yang berasal dari spermanya. Kita akhiri dengan apa lah? Dengan baiklah. Kan kita awali dengan baik. Nggak bisa. Nggak Oke? bisa kalau Anda memaksakan bahwa itu untuk Yesus, tapi Yesus tidak punya keturunan. Enggak, begini. Itu namanya cocokologi. Saya buktikan dengan ayat-ayat Alkitab Bang Zuma. Oke? Ya, itu Anda cocokologi berarti. Oke ya? Wahyu pasal 21 ayat 7 ya. Wahyu pasal 21 ayat 7 saya bacakan ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Inilah anak-anak Yesus, anak-anak rohaninya. Oke ya? Aduh. Tidak ada disebut anak rohani di situ, Pak. Itu berbicara mengenai sera'ah, itu sperma. Oke, saya bacakan ya. Rohani. Masa ada sperma? Nggak usah. Aku sudah kenyang dengan pembohongan-pembohongan seperti itu. Kenapa nggak berani? Aku sudah kenyang. Nah, sekarang saya buktikan. Tunggu, saya buktikan kebohongan kalian untuk menipu jemaat. Waktu saya hanya sampai jam 1, Bang Zuma. Kalau ada nanti waktu, gini aja dulu, sebentar. Ya. Sabar. Kapan kita teruskan? Kapan kita lanjut? Saya buka data. Tinggal dulu. Kan masih ada 2 menit. Kan masih ada 2 menit. Katanya masih ada 2 menit. Tadi 3 menit. Ini aku buktikan betapa Kristen itu memaksakan untuk Yesus itu sebagai orang yang duduk di Yesaya 53 ini. Meskipun dipaksakan ya, tapi coba lihat kebohongan gereja, kebohongan Bible untuk menipu orang-orang. Coba kita lihat teman-teman. Saya besarkan dulu Pak Pendeta, supaya Anda lihat bagaimana bobroknya agama Anda itu demi untuk menjual tumbal untuk dewa Molok dianggap Tuhan. Nih coba lihat. Yesaya 53 ini nomor 9.
Anda lihat, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu Yesus Di antara itu Bang Zuma. penjahat-penjahat. Oke, Yesus itu Bang penjahat-penjahat. Zuma. Yesus Anda itu. katakan berada di antara penjahat-penjahat kan? Oke, Iya, kita lihat. disalibkan Iya, oke, bersama dengan kedua penjahat Bang Zuma. Itu sudah jelas. Ini penjahat-penjahat, kita klik kebohongan kalian sebagai penipu sudah 2000 tahun. Ini penjahat-penjahat, saya klik ya. Bahasa Ibraninya ya. Apakah betul penjahat? Asir. Apa arti asir ini? Penjahat ya? Orang kaya tuh. Orang kaya tuh, Pak. Orang kaya, orang makmur tuh. Oke? Nipu nggak itu, Pak? Siapa yang nipu di situ? Yang nipu di situ? Nggak ada yang nipu di situ. Udah jelas ayat itu, ya. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus pada saat dia dikuburkan, ya kan dia dikuburkan jelas kan ada penguburan di situ kan, dan Yesus juga disalibkan bersama-sama dengan ya dua orang penjahat, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kirinya. Udah Orang kaya, Pak, itu. orang kaya. Ya. Dia dikuburkan di antara orang Udah kaya, bukan tergenapi penjahat. itu Bang Zuma. Apalagi yang perlu dibahas? Apa Udah yang tergenapi. digenapi? Yang pertama, kemarin dia berasal dari tunas yang kering, bukan Maria. Yang kedua, kalau saya urai dari data 1, 2, 3, 4 sampai 12, tidak ada yang kena kepada Yesus. Oke. Tadi diantara orang jahat, penjahat ternyata orang kaya. Asir itu bukan penjahat, Pak. Jahat itu ra dalam bahasa Ibraninya. Ra itu jahat. Kalau asir itu orang kaya, orang berada, orang sejahtera. Sementara kenyataan di lapangan, Anda teriak Yesus dihakimi di antara orang jahat. Oke, Bang Zuma, boleh saya minta 2 Masih menit? mau maksa? Boleh saya minta 2 menit? Ya, setelah 2 menit silakan. saya turun ya. 2 menit saya turun ya. Oke. Baik teman-teman, jadi saya itu ya saya kalau berdiskusi itu saya tidak mau ngomong tanpa data. Ya. Jadi ya, pertama saya membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar punya anak-anak rohani. Ya. Di situ bukan anak rohani. Sabar dulu. Bukan anak Jadi potong, Bang. rohani. Ini hanya 2 menit yang saya itu minta, masa nggak sperma. diizinkan kok. Enggak, Hanya 2 tanya menit dulu. Bang Zuma. Ada nggak sperma rohani? Aduh, hanya 2 menit yang saya minta Bang Zuma. Kalau belum puas Bang Zuma, kalau belum puas ya, saya Bukan naik belum lagi puas, ya, bukan kapan nanti masalah Bang puas Zuma? atau Kalau tidak saya, puas, kalau, Bang. kalau Ini saya ada masalah- waktu, ini saya masalah naik keselamatan lagi, orang kita selesaikan di banyak. situ Bang Zuma, oke? Ini bukan masalah apa? Masalah ini bukan. Ini kita berbicara mengenai keselamatan orang banyak. Sera itu berbicara tentang anak cucu, keturunan, sperma yang berasal, anak-anak yang berasal dari sperma. Jadi kita nggak bisa kemudian Di mana waktu saya ini Bang Zuma? Tadi saya minta 2 menit Enggak. malah dipotong terus. dengarkan dulu saya, Pak. Jangan Anda memaksakan untuk menipu orang. Kata sera di situ berbicara anak keturunan yang dihasilkan dari persetubuhan. Coba tanya orang Ibrani deh, orang-orang Yahudi deh. Nah, kenapa Udah, Bang Anda Zuma. harus memaksakan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi memang punya banyak keturunan, kenapa harus memaksakan yang lain? Oke lah, saya nggak bahas itu, karena Bang Zuma kejang-kejang. Oke lah, saya bahas yang lainnya. Oke ya? Bukan kejang-kejang, bukan, Pak, bukan. Saya sudah Jadi hafal gimana? karakter Kristen karena Yesus sendiri mengatakan Kristen wajib hukumnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Oke. Itu Yesus sudah katakan itu. Jadi kalau Anda mentafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan salah, itu kami udah maklum. Kristen dilawan. Boleh saya akhiri, boleh? 2 menit Bang Iya, Zuma. silakan. Oke. Silakan. Ya, jadi begini teman-teman ya, karena Bang Zuma tidak mau saya bacakan ya. Wahyu Enggak, pasal silakan 21 aja. Silakan. ayat 7. Saya sudah bahas tadi. Silakan Anda Oke. bahas lagi. Silakan. Ya baik. Silakan. Oke teman-teman, jadi saya bacakan ya. Yang dimasukkan adalah keturunannya di situ atau anak-anaknya adalah anak-anak rohani, dibuktikan dengan Wahyu pasal 21 ayat ke-7, bunyinya seperti ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus yang berkata di sini, ya, siapa yang menang, yang mengikuti dia menjadi Allah mereka dan menjadi anaknya. Oke, itu sudah jelas. Oke, baik Bang Zuma, ini pesan saya sama Bang Zuma. Oke. Karena Bang Zuma tadi belum bisa menunjukkan data ketika saya bertanya siapakah nabi-nabi terdahulu yang pernah mencium rukun Yamani dan Aswad. Bang Zuma tidak bisa menentukan data itu. Jadi ini sebagai PR sama pembohong, penipu.
Ngapain saya dengarkan penipu penyesat ular tua kayak kau? Kau masih muda, tapi yang ada dalam tubuhmu itu adalah ular tua. Kau mau diskusi tapi kau mau menyesatkan. Nih, Yesaya 53 nomor 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Nah, kita lihat keturunannya, apakah anak-anak rohani atau anak-anak kampret, pendeta pembohong nih keturunannya ya. Kita klik ini Zerah. Mana coba mana anak rohani di sini? Keturunanmu, keturunannya benih, anak cucu berbiji, anak cucunya keturunanmu lah, anak-anakmu, anak-anaknya keturunan. Mana anak kerohanian, mana anak-anak cucu? Taburan benih, taburannya seorang taruk-taruk, anak-anakmu. Mana? Woi, Kristen laknat. Mana sini? Mencangkokkannya keturunannya pun benihnya. Nah, sedia tunas beranak anakmu. Mana? Malah ini ada ya, ini yang ada nih. Nih, Yesus bersetubuh rupanya. Yesus bersetubuh. Nih, bersetubuh Yesus. Nih, ini sperma. Ketumbar. Kenapa sih Kristen ini? Kapan kau itu bisa meloloskan diri dari golongan penjahat itu? Kapan kalian bisa lolos dari penjahat? Kapan kalian berhenti untuk nipu orang gitu loh? Kamu pikir sekarang itu masih bisa nipu-nipu orang gitu? Gak bisa nipu-nipu lagi sekarang, gak bisa. Kapan sih kalian sadar gitu loh? Kita hanya butuh kalian itu, orang-orang terpelajar dari kalian itu benar-benar jujur kepada umat. Jangan menipu, jangan membohongi dengan titel kalian itu sebagai sarjana teologi, jangan. Benar-benarlah kalian ini. Kapanlah kalian bisa sehat, bisa sadar? Benar-benarlah kalian itu lucu memang. Keren. Salut saya. Mau pendeta, mau pastor, kerjanya hanya kayak gitu aja. Itulah kelebihan kalian. Menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk nipu orang banyak dengan menerjemahkan senak perut. Tadi saya sudah sampaikan padahal lu. Udah kusampaikan di awal, orang yang menyalib itu keturunannya saja itu tidak kemudian mendapatkan surga. Dia adalah orang neraka. Udah kubuktikan dengan dalil, dan itu pengakuan Yesus. Maksa kali. Nah, terus giliran Hajar Aswad sudah kita buktikan dosa ditebus dengan mencium bara, rizpah. Bahasa Ibraninya itu rizpah atau lantai batu. Dicium lantai batu itu, sembuh, lepas dosa-dosanya. Itu ada bukti, ada contoh. Sekarang di mana di kitabnya Yahudi orang ditebus dengan darah manusia? Contohnya siapa? Enggak ada. Masuk ke Yesaya 53, nggak ada hubungannya ya, kitabnya orang Yahudi. Itu bukan bercerita tentang Yesus kok. Dipaksa kali. Nah, inilah kalian saudara-saudara kami Kristen. Mau sampai kapan kalian seperti itu? Yang punya kitab tidak ada memahami seperti itu. Kalian yang bukan punya kitab seenak perut aja memaknai kitabnya Yahudi seperti itu. Aduh, gila benar ini. Halo, semangat siang. Ini pastor lagi nih, pastor. Sama aja juga ini 1 2 3 ini. Penyakitnya sama. Halo, semangat siang. Anda tadi sudah mendengarkan ya, pastinya Pak Pastor. Bisa nggak setelah ini kita minta dari Anda sebagai tokoh dari agama Katolik untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa orang-orang Yahudi
menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia? Silakan. Orang-orang Yahudi Menghapus dosa dengan darah manusia. Itu di mana? orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi kalau di dalam kitab Perjanjian Lama itu korban pengampunan itu dengan menumpahkan darah, karena itu konsep ibadah simbolik. Darah apa? Bukan hanya orang Darah Yahudi. orang? Darah orang atau darah manusia? Oke, itu secara simbolik darah domba yang tak bercacat. Oke, berarti Darah domba binatang yang ya? tak bercacat, ya darah domba. Nah, karena mereka Terus? masih menantikan, mereka sedang menantikan juru selamat itu. Makanya dijanjikan kepada mereka melalui kitab nabi-nabi bahwa juru selamat itu akan datang. Dan dengan cara apa ketika dia datang? Untuk digerek. Ya, juru selamat itu, ibadah korban itu adalah gambaran. Ya, Berarti itu adalah gambaran dari berarti menurut saudara, domba-domba, sapi-sapi, lembu-lembu itu juru selamat bagi Yahudi? itu gambaran, itu Enggak, simbol. enggak gambaran simbolik. Orang Yahudi ketika Iya, karena mereka sabar. Orang Yahudi ketika mereka menyembelih hewan kurban berupa sapi, apakah dosa mereka benar-benar dihapus? Iman mereka kepada juru selamat. Enggak. Iman mereka kepada juru selamat. Yang saya tanya, ketika seekor lembu sapi dipotong untuk dosa mereka, yang menghapus dosa mereka ini adalah sapinya atau siapa? Juru selamat yang akan datang. Itu iman. Mama. Enggak, orang Yahudi kan diperintahkan, Pak, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Kan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sapi yang mereka persembahkan ini adalah juru selamat? Bukan, itu gambaran. Kok gambaran? Mereka sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan juru selamat. Pertanyaannya, apabila mereka diperintahkan penebusan dosa, yaitu sapi, apa yang terjadi? Mereka menyembelih sapi. Pertanyaan saya, apakah dosa mereka ditebus dengan sapi yang mereka sembelih itu? Bukan sapinya yang menebus dosa mereka, tapi gambaran. Dosa Iman mereka itu dihapus dengan darah sapi. Iman mereka yang menyelamatkan mereka, ritual pengampunan dosa. Darah di sana apakah menebus dosa mereka? Darah binatang Tidak katamu. Loh, Keluaran 29 Imamat 4 jelas-jelas penebus dosa mereka adalah binatang. Iya, itu simbol. Anda mengatakan simbol, mereka tidak mengatakan simbol. Itu fakta. Mereka benar-benar mempersembahkan sapi, kok simbol? Oke. Yang tidak mengatakan itu bukan simbol siapa? Rabi siapa? Lah, itu jelas sekali mereka lakukan, itu bukan simbol. Itu bukan simbol, Pak. Itu fakta. Mereka lakukan. Itu fakta. Anda membawa. Itu fakta. Maksudnya Anda membawa. Tadi kan. Yang mengatakan itu simbol siapa? Bahwa mereka. Yang mengatakan itu simbol siapa? Ya, bukti simbol itu sepanjang kitab Tanakh. Enggak. Yang mengatakan itu simbol siapa? Yang akan datang. Yang mengatakan itu simbol ya, orang siapa? Yahudi kan Enggak. Yang mengatakan bahwa itu simbol padahal mereka benar-benar melakukannya itu siapa?
Ya itu kan di dalam kitab Tanak Di mana di menjelaskan kitab Tanak bahwa dikatakan simbol? kepada mereka dijanjikan juru selamat itu, juru selamat akan datang, penebus mereka akan datang. Saya tanya kepada Anda, siapa yang mengatakan itu simbol? Mana Nah, sekarang kan dalilnya? gini. Kok Oke. sekarang? Sekarang Yang kan saudara mengatakan tadi, itu simbol siapa? ya memang itu Yang barang. mengatakan itu simbol. Yang mengatakan Nah, itu misalnya, simbol siapa? Oke, Yohanes 1 ayat 29 misalnya. Di dalam Injil Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes itu orang Yahudi. Makanya tadi saya mengatakan Pak, yang mengatakan bahwa sapi, lembu, kambing yang mereka persembahkan untuk dosa mereka karena perintah Tuhan mereka, yang mengatakan itu simbol, itu siapa? Ya, salah satunya kita 9, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Aduh, kupikir Tuhannya Yahudi Pak yang bilang. Berarti karangan aja. Kan dia orang karangan. Yahudi, dia menyampaikan, Karangan. dia Yohanes Pembaptis itu Kitabnya adalah Yahudi, kitabnya Yahudi mengatakan itu enggak. Nah, sekarang kan Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Sekarang yang saya Juma kan bukan pertanyakan orang kepada Yahudi. saudara, Bagaimana Juma yang bisa saya lebih tahu dari Yohanes pertanyakan, Pembaptis? Gimana? ketika Anda mengatakan, Pak, ketika Anda mengatakan bahwasanya Ya, pengorbanan yang dilakukan oleh orang Yahudi berupa sapi, ya, kambing, domba, itu Anda katakan simbol. Padahal itu kan benar-benar Ya. sebagai penebus dosa mereka. Benar enggak? oh enggak. Enggak ya? Karena orang Yahudi itu hidup dengan iman. Sekarang Iman. coba Anda baca, Jadi coba iman Anda baca mereka yang Imamat. menyelamatkan. Coba Anda baca Imamat atau Imamat Keluaran berapa? 29. Keluaran 29 nomor Keluaran. 14. Keluaran 29. Kelihatannya Benar-benar lah ini. memang Juma ini salah tafsir saja. Ya. Anda yang salah tafsir, Keluaran Anda yang 29. seenak perut memahami Nah, kitabnya sekarang- Yahudi. Sekarang orang Yahudi, kalau saudara tanya gini tadi, saudara tanya orang Yahudi, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Sedangkan Nggak ada Juma kan bukan urusan, orang nggak. Yahudi. Nah, Itu makanya tadi saya tanya orang saya. Yahudi mana? Orang Yang Yahudi saya mana tanya yang itu, menolak? Yang Nah, saya sekarang tanya orang itu, Yahudi Pak. orang Yahudi mana yang menolak bahwa pengorbanan domba itu bukan simbol? Coba tunjukin. Nah, sekarang tolong tunjukkan kalau itu simbol doang. Justru Yohanes Iya, 1 makanya saya- 9 itu simbol, Pak. Saya tanya Iya. sama saudara, apakah Yesus benar-benar domba? Ya dia domba yang sesungguhnya. Hakikat dari domba korban itu. Apa? Yesus domba? Iya. Berarti Yesus Makanya itu binatang? metafora. Iya, berarti Yesusnya ya metafora. Maka Nih. Yesusnya metafora. Yesusnya yang Kalimatnya kan metafora. jelas. Lihatlah, Karena Yesus itu lihatlah. bukan domba. Yang mana yang betul? Yesus Oke. domba, yang metafora atau domba beneran? Oke, jadi kalimatnya gini nih, saya ajarin kalimatnya. Yohanes menunjuk kepada Yesus Lihatlah. dan berkata, lihatlah Itulah anak domba Allah. Anak domba Allah. Nah, waktu penghapus dosa Yohanes dunia. menunjuk, waktu Yohanes menunjuk Pertanyaan Yesus, saya, yang mana yang Loh, simbolik saya di belum sini? menjawab. Enggak, Anda itu ngawur. Yang mana yang simbolik? Yesus atau domba beneran yang simbolik? Oke, saya jelaskan ya, kasih saya waktu 1 Iya. menit. Ya. Nah, Yohanes menunjuk Yesus. Yesus itu pada waktu ditunjuk, dia adalah Yesus dalam posisi manusia. Jadi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, yang ditunjuk itu bukan domba, tapi yang ditunjuk itu Yesus. Nah. Lalu domba Sekarang Allah itu siapa? apakah itu domba beneran? Nah, makanya domba Allah itu metafora, domba yang dikorbankan orang-orang Yahudi. Metafora menurut saudara. Metafora Itu atau domba beneran? Itu adalah Domba gambaran beneran metafora atau- dari Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang domba sesungguhnya gitu. Hah? Domba itu gambaran, makanya kan gini, Yes, kalimatnya itu domba coba lihat. gambaran, Yohanes, Yesus yang gambaran, Yesus yang gambaran, bukan domba. oh Yesus yang gambaran. Anda jangan dibalik. Kalimatnya kan jelas gini. Coba dengarkan kalimat. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, yang ditunjuk itu bukan domba, yang ditunjuk itu adalah Yesus. Tapi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah
Nah, itu domba Lihatlah beneran. anak domba Allah. Itu domba yang beneran. menghapus Yesus itu dosa domba dunia. beneran. Yesus itu domba beneran. Nah, waktu Yohanes menunjuk itu bukan menunjuk domba, menunjuk Yesus. Berarti yang mana domba beneran yang mana? Kata domba di situ beneran adalah yang metafora. Kata domba Nah, di situ adalah metafora. Berarti yang metafora siapa? Yesus atau domba yang dipersembahkan orang Yahudi? Nah, metafora itu dombanya. Domba itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Aduh, coba anda baca dulu deh. Apakah benar-benar ini Oke. Yesus binatang atau manusia? Yesus itu binatang atau saya bacakan. manusia? Yohanes 1 ayat 29. Nah, supaya jangan ini. Masa Yesus Yohanes dibilang 1, binatang, teman-teman? Oke. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus. Nah, ini Yohanes melihat Yesus, bukan melihat domba. Oke. Nah, melihat ini kan apa? Hanya orang gila Iya. yang tidak paham itu, Pak Pastor. Hanya orang gila yang nggak paham. Yang oke. saya Jadi gini. tanya kepada Anda, dengar dulu. Yang mana yang metafora di sini sebenarnya? Yesus Gampang sebagai memahami. domba. Yesus sebagai domba, binatang, atau domba sebagai Yesus? Yang mana yang metafora di sana? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Nah, dari Yohanes 1 ayat 29 ini kan kata melihat. Yohanes tidak melihat domba. Yang Yohanes lihat itu Yesus. Jadi metaforanya mana? Selama ini kan yang mereka persembahkan domba beneran, Pak. Domba beneran yang mereka persembahkan. Hanya domba selama beneran, ini, Pak. domba yang dipersembahkan itu datanglah adalah Kristen, datanglah simbol. Kristen. Astagfirullahaladzim. Ya mana yang simbol? Ya, gimana? Orang Itu domba-domba simbol. beneran kok. Dombanya Yesus yang yang simbol. karena dia bukan binatang. Ya Allah, dibolak-balik. Nah, sekarang saya tanya gini. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan Mesias. Sampai sekarang kan Yudaisme masih menanti. Oke. Iya, betul. Nah, Kami juga mereka imani mengorbankan itu. domba itu. Nah, mereka mengorbankan domba itu. Itulah gambaran dari Mesias yang akan datang. Saya minta dalilnya. Gitu. Di mana di kitabnya Yahudi begitu? Mana dalilnya? Ngarang. Ya, Yohanes Pembaptis ini kan orang Yahudi. Di kitabnya Yahudi Yohanes tuyul Pembaptis yang berkata, kutanya. pada keesokan harinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di kitabnya Nanti Yahudi. saya kasih kitab Pak. Taurat. Ya, Silakan tunjukkan. Oke, di Silakan dalam kitab orang Yahudi dari Imamat ada pasal 7 berapa? pasal yang bicara Ya, tentang silakan. simbol pengorbanan domba. Kok Imamat simbol? pasal 1. Dari mana Anda mengatakan Ayat simbol 1 sampai sementara 7. mereka benar-benar orang mempersembahkan benar-benar domba kok Iya. simbol pula kau bilang? Ya sekarang gini, mereka mempersembahkan itu tapi mereka sedang menanti. Nggak ada hubungannya Mereka dengan menunggu. itu. Nggak ada hubungannya ada persembahan hubungannya. domba dengan menanti Mesias. Loh. Emang Anda pikir, dengar, emang Anda pikir bahwa yang mereka tunggu binatang apa? Ini orang sudah makanya tua, terbalik, hanya- cara berpikirmu terbalik. Cara Anda berpikirmu yang terbalik. memasukkan Kalau mereka tunggu pengajaran binatang, sesat mereka tidak ke korbankan dalam konsep binatang. agama orang. Sekarang Anda masuk di Keluaran 29 Bukan 14, agama baca dulu itu. orang. Agama Yahudi emang agamamu? Taurat itu kitabmu. Kalau ya Taurat kitab kami. Dari mana? Coba kau tunjukkan legalitasmu menggunakan Taurat itu di mana? Oke. Taurat itu adalah firman Allah. Enggak, saya nggak tanya itu tuh. Yang saya tanya legalitasmu sebagai pastor menggunakan kitabnya Yahudi apa? Legalitasnya buktinya saya pakai ini. Ini saya Ya, pakai, pencuri nggak ada itu yang namanya. komplain. Itu namanya perampok. Kalau Pencuri itu namanya. Itu yang pencuri menuduh namanya itu itu, yang, Pak. nah, ini fitnah. Itu yang mencuri Sekarang kitabnya kamu Yahudi. Nah, Itu mencuri sekarang kitabnya gini. orang Yahudi. Nah, lihat. Mana buktinya yang mencuri? mengklaim kitabnya orang. Sekarang Mana tunjukkan buktinya? Nah, sekarang ini tunjukkan kamu udah nuduh, saya mau tunjukkan tanya, mana legalitas. buktinya? Tunjukkan legalitas kitab Legalitas Taurat. ini. Mana legalitasnya? Legalitasnya kami pakai, tidak ada yang nuntut. Jadi Siapa begitu. yang nuntut? Orang punya Iya. kalau diambil nggak ada yang nuntut boleh gitu. Iya, dan memang ini legal punya kami, makanya tidak ada yang nuntut. Bagaimana mau dituntut sama yang punya? Wong itu cuma terjemahannya.
Ya ini aslinya Kamu juga hanya ada di sini nih. hanya mengambil Nggak usah terjemahan bodoh-bodohin kitabnya orang. Yahudi. Nah, kamu Sekarang ini. sekarang Makanya saya tunjukkan bilang, kepada saya. kalau memang kami Tunjukkan mencuri, kepada saya. cuma Dengar. Nah, sekarang dengar. gini, kalau kami mencuri, Dengarkan saya. Siapa yang menuduh kami? Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan saya. Ada tidak di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu dipersembahkan untuk seluruh umat manusia? Jawab saya, silakan. Ada tidak? Ada Di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat atau kitab Tanakh itu difirmankan untuk seluruh manusia. Ada enggak? Ada? Nih, Iya. kau cungkil kalau ada. Ada, Itu tunjukkan. firman Allah. Tunjukkan kepada Itu saya. firman Allah. Nih kau cungkil. Mana Mazmur dalilnya 100. bahwa Oke. 100 apa? Mazmur 119 ayat 105. Apa katanya? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, Tuhan yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi difirmankan untuk diberikan kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Di mana itu saya bisa baca? Kelihatannya kamu tidak belajar sejarah cuma. Saya nggak butuh sejarah. Orang Yahudi Firman itu, Tuhan. Saya tanya Firman dulu. Tuhan. Nuh itu orang Yahudi bukan? Tuhan. Sebentar, Nuh. Firman Oke. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa firman itu dipersembahkan untuk bangsa asing. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Kok aduh? Jangan kau tanya, jangan kau tanya. Tunjukkan aja dalilnya. Oke. Contoh, saya kasih dalil. Tunggu, saya kasih dalil. Bantah dalil saya. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Dengar dulu. Firman yang aku berikan kutip kepada ayat saya Yakub. ini. Kamu kutip ayat saya. Oke, silakan. Ayat saya gimana? Maksudnya Ya, apa? saya sering pakai ini ayat. Begini, sebelum saya lemparkan kau ke neraka, dengarkan. Mazmur 147 19-20. Firmanku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Ayo, bantah dalil itu, silakan. Di mana kitabnya Yahudi dipersembahkan untuk bangsa asing kayak kalian? Tunjukkan. Saya butuh dalil. Jadi gini. Tadi kan ada nama Yakub di situ. Nah, Nuh itu bukan orang Israel. Aduh, Nuh itu bukan orang saya Israel. minta dalil. Tuhan berfirman kepada Nuh. Ya, Saya minta Tuhan dalil ngomong sama Nuh. berbicara aturan yang datang kepada Iya. Yakub dan aturan yang diberikan kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33, Iya. ulangan 5 itu adalah milik kepunyaan Bani Iya. Yakub. Nah, sekarang Anda bukan Bani Yakub. Iya. Tolong tunjukkan kepada Tapi saya anak saya. Adam. Oke, saya Tidak anak Adam. tidak ada di dalam kitabnya Yahudi masa kan saya bukan diwahyukan. Ya, anak Adam. Kejadian kan bicara tentang Adam, Nuh. Kitab yang diceritakan di sini, Kongkong. Loh, kitabnya kan kitab Kejadian bicara tentang Nuh. Tapi kitab itu ditujukan kepada siapa? Ya, kepada umatnya. Siapa umatnya? Iya. Nabi Musa. Siapa umat umatnya yang Nabi Musa? percaya kepada Siapa umatnya Bukan Nabi hanya- Musa? Bukan hanya Musa, umat Udah Allah. kau turun. Bodoh kau memang. Makanya gitu tak. Kan babi. Dada otakmu. Nih. Apaan tuh? Sudah tokoh agama, pastor lagi. Udah 2 pastor kita lipat hari ini, teman-teman. Kita lipat, kita karungin. Menipu. Saya kasih kesempatan berulang-ulang. Apa jawabannya? Tapi kan saya anak Adam. Kau dekat di sini, ku lempar pot bunga. Jidat lebar, otak nggak ada. Memalukan orang Kristen. Seorang pastor dibiarkan di sini, dia semakin gila nanti. Sama aja kan, pastor-pastor blow on ini. Sama aja. Udah dibilang, bantah dalil saya. Mazmur 147. Mana dalilnya? Nggak mau dibilangin pencuri. Ngambil kitabnya orang lain tanpa legalitas dari yang punya, ya itu sama halnya mencuri. Dan itu memang sudah dinubuatkan
Kejadian 49 nomor 27, Yakub menubuatkan tentang anaknya yang bernama Benyamin. Laku Benyamin seperti serigala, merampas hak orang lalu membagi-bagikan kepada orang lain. Paulus itu keturunan Benyamin, menurut dia berarti dia menggenapi serigala yang merampas kitabnya Yahudi lalu membagi-bagikan keluar Yahudi. Itulah yang dimaksud 23 dari Matius tadi yang kemarin kita bahas. Matius 23 nomor 15, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Itulah pengikutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Tengok kan, 2 pastor loh naik ke sini mempertontonkan 2 kali lebih jahatnya daripada Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, 2 orang ini, si kucuk tadi ini jauh lebih jahat daripada Paulus. Block on, diharap karena dia punya titel ya sarjana teologi, dipikirnya udah bagus lah kita diskusi, ternyata sama aja. Semakin bertitel semakin gorila, benar-benar gila. Bayangkan kawan-kawan, perintah Tuhannya Yahudi, imamat 1, imamat 4, Keluaran 29 nomor 14 yang tidak